Siapa ini? Teman-teman gimana ini, Pak? Nah iya, kan saya tuh pengen teman-teman itu ketika bareng-bareng itu termotivasi agar segera selesai. Bukan satu-satu. Saya kasihan ini teman-teman akhirnya disalib oleh adik-adik kelas. Nah, iya itu loh Pak. Adik kelas sudah selesai loh ya. Jangan lupa loh ya. Saya juga merasa beban di situ, makanya saya juga segera menyelesaikan. Makanya itu saya itu ingin ngobrol bareng-bareng supaya semua mendengarkan. Kalau satu-satu dipikir ini saya hanya mengarahkan pada seseorang, padahal sebetulnya saya memotivasi untuk semuanya. Iya Pak. Oke, perlu saya sampaikan miliknya Nanda. Nanda bagaimana? Saya sekilas memberikan catatan milikmu ya, tak bukanya ya. Saya itu kasihan, apa namanya, sudah lama selanjutnya menjadi berubah total itu. Terbaca, Nanda. Jadi kemarin itu kan Terbaca nggak? awalnya yang pakai pemberdayaan itu kan Pak. Terus iya. Intinya, Nanda, saya nggak ngerti ya, milikmu itu bisa dilanjut atau tidak. Catatanku itu, karena pada kesempatan ini kan tidak ada pilkada atau pemilu lainnya. Padahal tema besarmu apa? Kan tema besarmu kan tentang sosialisasi politik pada siswa difabel sebagai pendidikan politik di SMA Galuh Handayani Surabaya. Itulah yang selanjutnya saya bingung. Bagaimana cara saudara meneliti Nanda? Itu mulai dari, sudah saya beri catatan meskipun tidak semuanya, tapi minimal sampai ke rumusan masalah itu menjadi catatan yang gimana ya caranya ini bisa dikerjakan ya, karena kan pilkada sudah tidak ada, pemilu sudah tidak ada, menunggu lagi nanti tahun 2023 atau 2024. Apa yang kalau begitu Nanda yang mau diteliti apa? Kalau untuk sosialisasinya itu kan terus berjalan selama ada pembelajaran PPKN dan sosiologi. Nah, dari sosialisasi itu yang diambil waktu di pembelajarannya itu Pak, meskipun nggak ada kegiatan, tapi sekolah tetap mengadakan sosialisasinya gitu. Jadi pendidikan politiknya itu tetap ada, tetap ditanamkan ke siswanya. Kalau pendidikan politik boleh, tetapi kalau sosialisasi politik itu tidak benar. Kalau Nanda ngomong pendidikan politik, iya itu selamanya, itu bisa. Tapi kalau sosialisasi politik nggak bisa. Sosialisasi politik itu berhadapan dengan event. Jadi sosialisasi politik yang dilakukan oleh guru yang menjelang pemilu itu tetap nggak bisa dilakukan gitu Pak? Kalau menghadapi sebuah event pilkada atau pemilu itu bisa. Tapi kalau maksudnya tanpa ada persiapan pemilu, itu namanya pendidikan politik. Kalau misalkan lupa, saya meneliti pada persiapan pemilu 2019 atau persiapan pemilu pilkada 2020. Itu bisa. Tapi seperti apa penelitianmu nanti? Kalau penelitiannya tetap saya tuh hadir di kelas. Waktu itu survei awal saya menanyakan terkait sosialisasinya ini dalam bentuk gimana Ibu gitu. Sosialisasinya berupa
materi di kelas, seperti penayangan video itu juga termasuk. Terus habis itu siswanya dikenalkan seperti media apa saja, simbol-simbol apa saja yang ada di pemilu gitu. Nah, setiap ada pemilihan wali kota Surabaya, SMA Handayani itu melakukan itu gitu Pak. Jadi ketika mau ada Nanda, Pilkada Surabaya sudah selesai atau belum? sudah yang waktu itu. Nah, terus gimana Kak yang kamu mau teliti kalau begitu kalau sudah? Apa yang kamu mau teliti? Yang itu materinya yang di kelasnya itu Pak. Nah, masuk Soalnya kalau waktu kalau itu materi kan sifatnya masa diteliti? Materi kan sudah ada. Apa yang mau diteliti? bentuk-bentuk sosialisasinya kan anak difabel itu kan unpredictable. Ketika mereka disosialisasikan, penanaman sosialisasinya itu pastinya kan bakalan berbeda dari bagaimana guru mensosialisasikan kepada siswa pada sekolah umum yang lainnya gitu Pak. Apa sih definisi sosialisasi itu? Penanaman nilai-nilainya. Beda nggak dengan pendidikan politik? Kalau yang dikemas di SMA Handayaninya sih mereka itu disamakan gitu Pak sosialisasinya ini untuk pendidikan politik anak-anak difabelnya. Coba nanti Nanda dicari di berbagai referensi tentang sosialisasi ya. Ya. Apakah juga sama dengan pendidikan politik? Jadi, supaya bisa membedakan antara sosialisasi dan pendidikan politik. Jadi maksudnya ini sosialisasi politik sama pendidikan politik ini nggak bisa diambil sama gitu Pak. Ya, berbeda lah sosialisasi dan pendidikan politik. Kalau pendidikan politik menjadi bagian dari sosialisasi mungkin bisa. Tetapi sosialisasi itu sifatnya dari sebuah lembaga yang akan melaksanakan event. Taruhlah yang melaksanakan sosialisasi itu ya penyelenggara pemilu baik KPU, PPK, PPS ke SMA Galuh. Tetapi kalau yang melaksanakan itu adalah guru, itu adalah pendidikan politik. Berarti Nanda ini lebih masuk ke pendidikan politik, nggak bisa dimasukkan ke sosialisasinya. Ya, lebih mengarah ke pendidikan politik. Kalau pendidikan politik itu bisa dikerjakan kapanpun. Tidak harus dalam suasana pemilu. Tapi kalau sosialisasi politik, itu mengarah kepada persiapan pemilu. Tapi kalau tentang pendidikan politiknya, berarti Nanda nanti lebih ke sosiologi pendidikannya, Pak. Iya, maksudnya sosiologi pendidikan bagaimana maksudnya? Kalau terkait ini kan sosialisasi politik judulnya, nanti kan bisa ngambil teori terkait tentang sosialisasinya. Nah, kalau lebih ngambil ke pendidikan politik, berarti Nanda teori yang sebelumnya nggak bisa dipakai. Kamu pakai apa teorinya? Maunya? Awalnya Nanda pakai yang teori sosialisasinya, Pak. Siapa itu? Yang ini, Peter L. Berger yang sosialisasi, internalisasi, objektifikasi, eksternalisasi itu. Nanda jangan ter apa namanya mindsetnya terbatasi oleh kata atau kalimat Peter R. Berger tentang sosialisasi politik. Itu untuk pendidikan politik pun juga bisa. Intinya bahwa ada proses semacam penanaman atau penurunan terkait dengan materi kepada taruhlah pada objek atau subjek kali ini adalah siswa difabel.
Tapi teorimu kamu ambil dari mana? Saya kok kurang begitu familiar. Teori Peter R. Berger itu yang sosialisasi masuk ke sosiologi pengetahuan sebenarnya, Pak. Sosialisasi pengetahuan. Itu nanti agak Sosiologi pengetahuan maksudnya waktu itu dikenalkan melalui sosiologi pengetahuan gitu. Nah iya, sosiologi dari tema utamanya kan sosiologi pengetahuan, bukan sosialisasi atau bukan pendidikan politik. Gimana pikirnya Berger untuk itu? Sosialisasi pengetahuan itu. Kalau sosialisasi pengetahuannya kan manusia itu awal diciptakan sebenarnya pengetahuannya masih awam gitu kan. Tapi kalau kita dari sosiologinya, kalau dari Peter R. Berger-nya manusia itu sebenarnya realitasnya itu terbagi menjadi realitas subjektif sama objektifnya. Nah, subjektif itu dari subjek manusianya sendiri, dari individunya, lalu kemudian pengetahuan itu terbentuk berdasarkan objek yang ada di masyarakatnya gitu Pak. Nah, kalau dilihat dari gimana siswanya menangkap pengetahuan politiknya itu kan saya di sini sebagai siswa yang belum mendapatkan sosialisasi politik dari guru mendeskripsikan bahwa pengetahuan politik saya itu seperti ini, masih belum matang gitu. Namun ketika sudah dapat sosialisasi politik dari Galuhandayani yang sudah dikemas, nanti sudah bagus gitu maksudnya. Jadi udah ada proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi gitu. Oke, tema besarmu lebih baik kalau begitu pendidikan politik, sosialisasi politik itu adalah salah satu yang dilakukan. Selanjutnya teorinya juga tetap digunakan. Sehingga ketika pada saat ini Nanda meneliti pada bukan persiapan pilkada atau pemilu legislatif tetap bisa. Jadi judulnya diganti pendidikan politik siswa difabel gitu, gimana Pak? Oke, bisa. Jadi nanti latar belakangnya ngerubah total. Ya, latar belakangnya seperti yang kita bincangkan hari ini. Karena latar belakang yang kamu tampilkan itu adalah sosialisasi yang akan pemilu. Nah, ini pada kesempatan ini kan tidak akan ada pemilu. Iya. Settingnya itu sudah berubah. Maka dari itu Nanda, kita pengen Nanda, Ferry, dan lainnya itu segera untuk menyelesaikan supaya tidak ketinggalan kereta, tidak ketinggalan tentang setting penelitian. Nanda kalau ini misalkan membiarkan lagi, menunggu tahun lagi, 1 tahun lagi, sudah berbeda lagi settingnya masyarakat itu untuk dilakukan penelitian. Ya, bisa Pak. Kapan semprum? Kalau ini selesai. Loh, kalau ini selesai, tahun depan nggak selesai kalau kamu nggak janji kepada saya. Apa ya Pak? Ini setelah ini bakalan revisi lagi kan Pak? Revisi ke panjenengan. Ya pasti iya. Tetapi ketika Nanda mempunyai semangat 45 untuk mengerjakan, dalam waktu tidak ada 1 minggu, itu sudah bisa. Yang kita bicarakan hari ini sudah bisa direvisikan total, dan selanjutnya minggu depan sudah siap untuk didaftarkan sesudah 1 kali konsultasi ke saya, sudah siap untuk didaftarkan untuk sempro. Oke, kita ulang Pak. Jadi pendidikan politik ini tetap bisa dilakukan meskipun tidak untuk mempersiapkan pemilu. Ya. Karena pendidikan politik ini bisa dilakukan kapan saja. Okay. Temanya bukan pemilunya, tapi adalah siswa difabel itu yang mereka akan menjadi pemilih suatu saat nanti dan harus bisa menyiapkan dirinya sebagai pemilih yang meskipun difabel
tidak ada alasan untuk kekurangan terkait dengan hal itu. Hari ini Sabtu, ya, Sabtu depan sudah selesai. Tapi sebelumnya silahkan kalau sebelumnya lebih bagus lagi. Kemudian Sabtu depan kita ngobrol, Senin langsung hasil Sabtu besok langsung direvisi, Senin atau Selasa kemudian didaftarkan seminar proposal. Kamu mau nggak? Mau, Pak. Serius? Karena kamu kalau Nanda adalah orang yang agak sulit untuk diajak menyelesaikan skripsi ini. Kemarin itu sebenarnya Nanda tuh kan kerjanya tuh job list-nya ditambah-tambah gitu loh Pak, jadi nggak bisa keluar, jadi Nanda yang itu dulu, jadi maaf skripsinya jadi terbengkalai. Sekarang kerjanya bagaimana? Sekarang Nanda udah maksain bener-bener resign, nggak mau lagi dihubungi sama bosnya, udah bener-bener nggak mau kerja lagi gitu. Alasannya ya untuk menyelesaikan skripsinya gitu Pak. Skripsi untuk alasan atau kamu punya masalah dengan pekerjaan? Ayo, awas kamu kalau alasan skripsi, tak antemi kon. Enggak Bapak, jadi kemarin itu sempat berantem karena Nanda itu sebenarnya dikasih waktu, ya udah Nanda kamu boleh keluar, saya kasih 1 bulan tapi kamu harus balik gitu. Cuman Nanda kan nggak mungkin bisa Mas, soalnya Nanda ini ngulang dari awal, Nanda udah lama nggak pegang skripsi, sedangkan dikasih waktu 1 bulan itu cukup untuk Nanda belajar mengulang aja, untuk mengerjakannya nggak mungkin dalam waktu 1 minggu gitu. Akhirnya Nanda itu resign, bener-bener resign sekarang Pak, udah nggak kerja lagi. Itu kan skripsi untuk alasan kamu aja kan? Bukan, bener-bener untuk kerjain skripsi Bapak. Enggak, skripsi kan tidak harus resign. Saya malah tidak setuju kamu resign. Soalnya Nanda itu kalau kerja tuh dari pagi sampai ketemu pagi lagi Pak, nggak bisa soalnya. Jam berapa sampai jam berapa kamu? Kok kerja luar biasa gitu? Iya, soalnya masuknya itu jam 9 pagi, habis itu kadang Nanda itu lemburnya itu sampai jam 1, jam 2 baru pulang. Kadang Nanda itu juga ada kerjaan lain sebagai asisten WO gitu loh Pak, ngambil serabutan gitu. Jadi kadang jam 9 pagi, pulang malam jam 5, jam 8, habis itu kerja lagi sampai pagi lagi jam 6 itu untuk ngedekor hotel itu tadi yang dipakai untuk nikah. Akhirnya kamu pengen nikah itu ya? Enggak Pak, enggak ada calon. Ver, nggak ada calon Ver? Enggak ada Pak. Sama kalau gitu ya? Iya. Padahal saya sebetulnya Nanda itu pengen tetap kerja tapi menyelesaikan skripsi. Skripsi sekarang sudah fokus ke revisian. Oke, kalau kamu malah fokus pada skripsi malah bagus lagi, tapi jangan sampai kemudian nanti alasan wah gara-gara Pak Agus ini kemudian saya out dari pekerjaan, siapa yang menggaji? Ferry sudah tidak mau memberikan uang pada saya. Allah. Jadi semoga skripsi bukan menjadi alasan. Jadi bagi saya, kalau mau bekerja silahkan, tetapi harus bisa bagi waktu aja, ya. Dan ketika kamu free betul, saya wajibkan kamu Sabtu depan sudah selesai, sesuai dengan hasil perbincangan kita. Senin atau Selasa atau Rabu kita daftarkan atau Nanda daftarkan sesudah revisi Sabtu depan. Siap, selesai. Ya. Perbincangan ini sudah kamu bisa tangkap belum? Iya Pak, sudah. Oke. Insya Allah kalau bisa, nanti sesudah sempro kan 2 minggu lagi taruhlah begitu, mungkin di lapangan itu hanya 2 minggu atau 1 bulan sudah selesai. Sesudah itu kalau sudah selesai,
silahkan bekerja semaksimal mungkin atau studi atau menikah terserah, yang penting skripsimu harus selesai. Ayo Nan, disesuai Nan. Penting skripsimu harus selesai. Oke ya. Oke, Ya, itu saya pegang. Nanti kalau saya cari-cari, kamu tidak boleh sembunyi-sembunyi ya. Oke, terima kasih Nanda ya. Semoga Nanda bisa menyelesaikan, karena adik kelasmu Nanda sama Ferry itu sekarang sudah banyak yang selesai loh ya. Angkatan 2017. Dirimu 2016 ya? Iya, 16. 2017 sudah banyak yang selesai loh, Mas Mahar dan itu sudah banyak selesai. Kasihan gitu loh kepada teman-teman. 2018 sekarang sudah mulai menulis proposal. Saya masih teringat janji Ferry pada waktu itu. Pak, saya memang tidak pengen semester 8 selesai, saya pengen semester 9. Sekarang semester berapa? Karena pada waktu itu Ferry alasannya banyak. Nggak tahu, mungkin penyebabnya apa, tapi yang pasti alasannya banyak. Sesudah putus dari Nanda pada waktu itu, kemudian tidak mau semester 8 selesai. Tapi semester 9 dilewati, semester 10 dilewati, nah sampai sekarang belum selesai. Sekarang menyesal Pak, saya mau menyelesaikan. Oke. Tapi menyesal hanya di mulut saja. Pada prakteknya ini sudah 1 bulan setengah, belum ada progress report. Itu hanya mulutnya saja yang menyesal. Ya Pak, maaf Pak. Kamu kalau saya marahin begini tidak boleh marah ya. Ini marah sambil senyum sebab ya. Oke, sekarang geser ke Ferry yang sudah 1 bulan sesudah seminar proposal yang seharusnya menurut saya Ferry bisa menyelesaikan, tapi alasannya kan banyak sehingga tidak selesai. Dikatakan apa ya, informannya masih sulit ditemui. Padahal sebetulnya Ferry kan dia di situ aslinya. Wawancara 2 hari 3 hari kan selesai. Iya Pak, yang susah itu buat janjinya itu loh Pak. Alah, Kadang ada acara loh, iya Pak beneran. Lah percaya. Ya terus saya juga buat pedomannya dulu tuh Pak, pedoman wawancaranya. Kemarin ngerevisinya juga lama, hampir 2 mingguan lah. Terus sudah saya kirim. Terus saya buat pedomannya, terus saya baru wawancara. Yang pertama itu hari Kamis kemarin. Terus yang kedua itu orangnya sibuk, katanya janjinya minta hari Senin nanti. Itu gitu Pak. Nanti besok Senin alasan lagi dia. Akhirnya Ferry Enggak, juga Pak. punya alasan Insya Allah lagi. bisa Pak. Bisa. Saya bisa menjamin. Kan sebetulnya informan banyak, tidak hanya dia saja. Maksudnya yang kayak sasarannya lebih tepat gitu loh Pak, yang istilahnya lebih tahu atau mungkin mengetahui situasi kondisi di situ, itu Peneliti tokoh itu masyarakatnya tidak itu boleh Pak. begitu. Peneliti itu basisnya adalah pertanyaan yang akan mendapat jawaban. Kalau si A sebagai informan kesulitan kepada si B dengan tema yang sama ya, kalau nggak bisa kepada si C. Nggak taunya si C itu adalah menurut Ferry itu tidak mampu untuk memberikan jawaban atau memberikan informasi. Nggak taunya malah mendalam. Maka tidak harus menunggu A. Nggak taunya si C itu cukup. Tidak harus kemudian bertanya kepada si A. Intinya kan materi, bukan orangnya kan yang dicari itu. Iya Pak. Jadi tidak boleh ada alasan bahwa dia tidak bisa ditemui atau janji-janji palsu itu. Iya Pak. Pokoknya kalimat saya biar sakit hati sehingga kemudian biar mengerjakan gitu. Ya Pak, nanti insya Allah 2 minggu atau minggu depan insya Allah teman datanya sudah
selesai, saya berjanji. Iya, bohong kalau begitu. Kalau kamu janji hari Senin ketemu, ya semua data sudah selesai Senin itu, dituangkan, besok Sabtu selesai semuanya penulisannya, maka Senin, Selasa, Rabu kalau Nanda daftar seminar proposal, kamu daftar untuk ujian skripsimu. Wow, Oh, wow. Ya masa seminggu banget toh Pak. sekali lagi, seminggu sama 1 bulan sama 1 tahun itu sama. Yang menjadi kendala itu alasan itu dibuat banyak bisa. Tapi mengerjakan paper 1 minggu itu selesai, Fer. Iya Pak. Kamu menambah 1 tahun lagi, sama, Enggak. tetap sulit Enggak. mencari. Ya enggak loh Pak. Ini udah malu ini Pak. Sama keluarga juga malu saya. Nah iya. Keluargamu tahu saya marah-marah begini kan sebetulnya ini yang kurang nggak beres itu Ferry-nya atau Pak Agusnya atau siapanya. Ya Pak, inginnya ya segera selesai semester ini Pak. Maksudnya secepatnya lah Pak. Saya nggak mau wali semester ini. Senin kamu janjian ketemu, Selasa Rabu menyelesaikan semuanya. Yang benar adalah tidak harus kemudian menunggu. Sabtu laporan hasil semuanya yang sudah siap diujikan. Iya Pak. Ini apa itu lari cepat? Gimana Pak? Jadi Senin kamu sudah ketemu. Senin. Kemudian Selasa Rabu menambah data ketika ada kekurangan. Besok Sabtu kamu sudah laporan hasil akhir dari skripsi Laporan dan hasil paper. akhir, ya. Kalau Ferry tidak digenjot begini 1 tahun atau 1 semester, itu tahu-tahu kemudian berjalan begitu karena Ferry punya kegiatan, pekerjaan, dan aktivitas lainnya. Iya Pak. Nggak Ya udah terasa. Pak, insya Allah Sabtu saya selesaikan laporannya. Oke. Jadi seperti Nanda ya, Nanda kan nggak terasa hampir 2 tahun ini kemudian bekerja dan melupakan skripsi kan. Kalau melupakan Ferry, ya nggak apa-apa lah, tapi melupakan skripsi itu kacau itu. Apaan sih Pak? Oke, jadi saya mohon komitmen Nanda dari Ferry. Sabtu depan sama-sama punya progress report. Siap. Kemudian Senin, Selasa, Rabu selanjutnya kita jadwalkan untuk Nanda daftar seminar proposal, Ferry daftar ujian skripsi. Siap, Pak. Siap. Oke. Nggih Pak, insya Allah Pak. Nggih. Oke. Ada komentar sebelum kita tutup? Insya Allah nggak ada Pak. Belum ada. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau memang dianggap selesai, maksudnya bisa menjadi motivasi bersama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan skripsi. Semangat.